Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadi. Jadi saya punya tamu dari tadi sebenarnya, tapi namanya konsepnya silaturahmi, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, baru kita podcast walaupun sudah lebih dari jam 10 ya malam ini ya. Dan tamu saya tamu istimewa. Pertama saya perkenalkan adalah terkenal sekarang gara-gara jin buang anak. Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Mas? Baik ya? Alhamdulillah sehat, panjang umur perjuangan. Amin. Dan sekarang masih menunggu proses banding ya? Ya, oke, nanti banding. Kita bahas ya. Coba kita lihat dan kita bacakan ya komentar Sobat Era. Jadi Bung RH, salam buat Bung Edi dari orang Cengkareng nih. Kapan channel YouTube-nya nongol lagi? Mas Edi, channel YouTube Bang Edi itu masih ada? Masih ada. Sudah produksi, insya Allah besok tampil. Kalau dulu Gus Nur ya, itu kan diambil tuh sama penyidik itu, disita. Tapi dikembalikan ya, dikembalikan kalau nggak salah ya. Itu Mas Edi nggak disita? Waktu di BAP memang mau disita oleh penyidik, saya nggak kasih. Saya bilang nggak ada urusan dengan kalian. Nggak, kita mau sita Pak, nggak bisa. Ini produk jurnalistik, nggak bisa. Iya, saya membayangkan begini. Ini kan kita juga harus jelas. Memang kita YouTuber menggunakan platform YouTube, tapi ini kita kerja jurnalistik. Masa misalnya kalau katakanlah ada tindak pidana apapun, mungkin berita bohong, ujaran kebencian, kemudian penghinaan yang diduga terjadi di sebuah media televisi misalnya. Masa televisinya mau disita? Kan nggak masuk akal. Nah itu sama aja perumpamaannya YouTube. Jadi menariknya dalam keterangan ahli Profesor Azra, Azumardi Azra sebelum beliau wafat ya. Beliau menegaskan bahwa dia menjadi saksi itu pun lewat Zoom karena beliau sedang di Bali kalau nggak salah ada acara. Beliau mengatakan bahwa saya hadir sebagai pribadi, walaupun saya ketua Dewan Pers karena saya cuma dihubungi lewat WA oleh teman saya Hersubeno Arif. Dia mengatakan kan dipersoalkan oleh JPU, apakah seorang wartawan seperti terdakwa ketika berbicara sebagai narasumber, apakah dia sedang melaksanakan tugas jurnalistik? Kalau tugas jurnalistik melindungi oleh undang-undang, bla 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 bla. Kata Prof Azra, tidak. Ketika dia bicara sebagai narasumber, dia tidak wartawan. Tapi ketika dia mengupload, membuat laporan atas kegiatannya itu, maka produk itu produk jurnalistik. Termasuk YouTube. Karena dalam undang-undang pers itu bahwa di situ ada melalui wartawan adalah orang yang secara rutin mencari, mengumpulkan fakta, data, segala macam dan disiarkan kembali secara elektronik, cetak serta saluran tersedia lainnya. Ya, itu Undang-Undang Nomor 40 ya. Nomor 40 tahun 99. Nomor 40. Kita bacakan ya. Jadi biar paham juga. Terutama penegak hukum. Ketentuan umum itu masih depan. Ya, penegak hukum biar paham. Karena begini, yang namanya kegiatan jurnalistik ini jangan sampai dengan mudah sekali dikriminalkan, ya kan? Jadi yang dimaksud dengan pers itu adalah ini adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Yang lainnya. Gitu. Jadi kalau kita bicara YouTube ini ya biar kita paham. Pertama, YouTube ini adalah wahana komunikasi. Udah jelas, kan di sini lembaga sosial dan wahana komunikasi massa. Jadi
ini adalah wahana komunikasi massa. Kalau dibilang ini adalah lembaga sosial atau tidak, ya kita bisa berdebat. Karena dia ada juga fungsi sosialnya. Cuman kan kita belongs to YouTube-nya kan. Nah, tapi kita ini kan menjalankan fungsi jurnalistik. Ya tadi, mulai dari mencari, memperoleh, ya, kemudian memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi. Jadi kita ini menyampaikan informasi sekarang ini. Nah, bentuknya apa? Bentuknya suara dan gambar. Ini suara dan gambar, ya. Visual. Melalui sarana apa? Media cetak, yang tulis, media elektronik, kalau ini tidak disepakati bahwa ini bukan media elektronik, tapi minimal segala jenis saluran yang tersedia. Ini saluran. Bahkan yang namanya YouTube ini kadang-kadang lebih powerful daripada media yang so-called dibilang konvensional seperti televisi kan begitu. Saat ini saya sudah pernah mendatangkan Prof. Azumardi di sini. Ya, duduk ketika di tempat Ustadz Gun itu ya. Ya, waktu itu ada Pak Gatot juga kebetulan. Jadi dia mengakui bahwa itu memang kegiatan jurnalistik. Nah, sekarang kita sedang berusaha untuk pengakuan formal. Memang ada seperti dalam catatan Prof. Azra di dalam penjelasannya bahwa itu YouTube itu tetap bisa ketika dijadikan sebagai alat sebagai jurnalistik bisa dengan syarat bahwa si pembuatnya itu memang wartawan yang bekerja di perusahaan pers. Nah, jadi nggak semua orang YouTuber otomatis jadi pro jurnalistik. Jadi dia harus wartawan bekerja di perusahaan pers yang sesuai dengan undang-undang pers tentu saja. Dan itu sudah di-declare bagian dari produk itu si perusahaan pers itu. Misalnya let's say kita sebut merek ya Kompas TV. Kan suka dipotong oleh Kompas sendiri lalu ditaruh di Instagram, taruh di Twitter, taruh di YouTube. Nah, pada saat itulah YouTube-nya, Instagram-nya, Twitter-nya itu adalah produk jurnalistik. Tapi bahwa YouTube itu bukan produk jurnalistik karena dia perusahaan asing dan sebagainya, bukan perusahaan pers. Tapi ketika Kompas, bukan jurnalistik, dia bukan perusahaan pers, Tapi YouTube produknya jurnalistik. No, bukan. Maksudnya gini. YouTube baru menjadi produk jurnalistik ketika Kompas, FNN meletakkan produknya di YouTube itu. Nah, itu. Jadi sahabat era sekalian, memang kita sedang melakukan perjuangan. Makanya sebelum perjuangan bahwa YouTube itu diakui sebagai produk jurnalistik, ya kan, oleh siapa saja yang melakukannya dengan syarat-syarat tertentu, reguler. Sebenarnya yang paling penting itu regularitas. Karena regularitas itu salah rutin disebut di situ kalimatnya. Rutin kan. Karena kalau sekali-sekali langsung itu kan nggak bisa juga. Nah, regularitas itu apa misalnya? Kalau misalnya kayak produk yang RH Channel buat ini jauh lebih reguler dibandingkan media cetak yang seminggu sekali. Ini sehari itu bisa 10-20 konten, ya kan? Tetapi untuk menjaga agar ini betul-betul dianggap jurnalistik, makanya kita bikin juga kayak FNN. Jadi kalau beliau ini bagian dari Forum News Network, kalau kita bagian dari Satu Indonesia News Network. Makanya di dalam logo ini ada Satu Indonesia News Network sebagai network wartawannya, dan pemretnya itu memang ada Kemudian Eko Eko ada All You juga. Nah, All You ini aliansi lintas YouTuber. Ini organisasi yang sebenarnya ingin saya perjuangkan untuk diakui sebagai bagian dari kerja jurnalistik kalau sudah dapat misalnya semacam akreditasi. Nah, itu yang disampaikan oleh Prof. Azra juga. Prof. Azra tuh mengimbau para YouTuber supaya mendapat perlindungan undang-undang pers, supaya mendapat perlindungan di Dewan Pers, silakan para YouTuber itu mendaftarkan. Satu, pertama mereka membuat perusahaan khusus pers. Kedua, mereka mendaftarkan perusahaan pers itu ke Dewan Pers. Baru setelah itu produk YouTube-nya itu diakui sebagai produk jurnalistik. Dan terdaftar di Kemenkumham harusnya. Ya, itu sudah otomatis kalau dari perusahaan sudah Kumham. Ya, jadi yang kita bikin itu adalah perusahaannya itu Satu Indonesia News Network. Jadi kita bikin yang namanya networking jaringan. Karena begini sahabat daerah sekalian, jangan sampai kemudian gara-gara ada kata-kata perusahaan, hanya konglomerat saja yang bisa menjalankan fungsi perusahaan pers atau fungsi jurnalistik. Jadi karena dulu jangan lupa ada kelompok televisi yang jaringan. The Giant, dia menginginkan bahwa semua ini harus ada izinnya.
Bayangkan, kita nge-YouTube harus ada izinnya izin frekuensi seperti istilah Allahu Akbar ya kan. Padahal yang namanya YouTuber itu ada YouTuber yang punya penghasilan, ada yang nggak punya penghasilan. Ada yang recehan gitu. Iya, ada yang recehan. Kadang-kadang kalau kita jujur, kadang-kadang ada beberapa orang yang menyumbang untuk YouTube aja sebenarnya. Iya. Jadi ini kan demokratisasi ya, termasuk juga distribusi untuk tidak ada dominasi terhadap penguasaan media ya. Jadi sahabat era sekalian, memang kalau kita bekerja di ranah jurnalistik modern ini, saya ingin mengatakan begitu Mas Edi. Ini jurnalistik modern. Jurnalistik modern itu adalah platformnya modern, cara penyajiannya modern. Karena dulu barangkali kita kan tidak nggak kepikir. Yang kayak begini. Jadi kita bacain berita, kita ulas berita, kita analisis. Memang kalau dipakai pakai platform biasa yang kode etik jurnalistik biasa, bingung. Tapi pakailah platform konstitusi. Saya kan bilang begitu. Kalau jurnalistik itu cuma dilindungi oleh undang-undang pers. Tapi kebebasan berpendapat, berbicara, beropini itu konstitusi. Nah, iya kadang-kadang orang dewan pers aja kadang-kadang nggak ngeh yang begini nih. Wah ini bukan ini. Seolah-olah nggak ada perlindungan. Padahal ini perlindungannya lebih tinggi lagi konstitusi dan perlindungan blessing ini diberikan ke semua warga negara. Bukan hanya wartawan ya. Tidak hanya wartawan. Iya betul. Justru kalau kita tarik ini, ini justru jauh lebih powerful perlindungan konstitusi dan semua warga negara. Nah, cuman kan paradigma berpikir itu even kadang-kadang orang terdidik pun kadang-kadang nggak mikir. Kacamata kuda juga akhirnya. Pikir, wah ini jurnalistik. Nggak dianggap wartawan pun nggak apa-apa, tapi kalau dianggap warga negara dan punya hak konstitusional itu sudah more than enough, lebih dari cukup. Iya. Gitu. Bagus. Iya, lebih dari cukup sebenarnya. Oke. Jadi saya ini memang mewawancarai orang sekaligus menyampaikan pendapat. Dalam jurnalisme konvensional nggak boleh. Sekali lagi ya, kalau kita bicara tentang independensi itu beda sama netral. Makanya saya bilang ini adalah jurnalisme gaya baru. Jadi independen itu adalah kemampuan untuk berpendapat, kemampuan untuk bersikap, tetapi tidak di drive oleh kepentingan di luar dirinya, tapi oleh hati nuraninya, oleh pengetahuannya. Jadi kalau misalnya orang berpihak karena uang, itu nggak independen. Tapi kalau berpihak karena hati nurani dan pikirannya mengatakan itu benar, nah itulah independensi itu. Jadi beda sama netral. Kalau netral itu nggak mau berpihak. Mudah-mudahan percakapan atau podcast ini membawa kebaikan ya. Amin ya Rabb. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.